Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yahzauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar waladikrullahi akbar. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayah, yaitu hidayah yang berupa Islam dan iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu di antaranya adalah nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita semua panjenengan kula saged rawuh dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan adalah merupakan satu ibadah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban dari orang-orang muslim. Yang kedua, sholawat salam kepada baginda Rasulullah, Nabi akhirul zaman, yang telah memberikan suri tauladan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah, sehingga di yaumul hisab kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hadirin di mana saja bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Al-Quran turun dari Allah kepada Rasul untuk umat manusia, utamanya orang-orang Islam, untuk dibaca, untuk dimengerti, dan untuk diamalkan. Inilah pengertian daripada Al-Quran secara umum. Dibaca artinya usahakan dalam rumah tangga kita, anak istri, bahkan cucu, dibiasakan untuk menghiasi rumah dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua, dimengerti artinya. Suami istri, anak cucu, marilah kita ajak sesekali untuk melihat tafsir daripada Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga mengerti kandungan yang ada di dalam Al-Quran, yang sesungguhnya mencari ilmu, tholabul ilmi, itu adalah wajib hukumnya bagi kita semua. Diamalkan, ini biasanya yang bukan kita remehkan. Diamalkan ini biasanya kita teledor. Latihlah keluarga kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini jadikan bahwa setiap hari keluarga kita itu menginfakkan sebagian, bukan semua, sebagian rezeki sesuai dengan kemampuan. Zakat, infak, dan sedekah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga ini merupakan sesuatu yang sebetulnya harus dilaksanakan oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang Islam. Namun demikian,
kadang yang mengamalkan ini kurang membudaya. Insya Allah jika kita dapat melaksanakan 3 hal di atas, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, secara umum jika sifat orang yang bertakwa, kata Allah, yang pertama melaksanakan sholat secara rutin, yang kedua memberikan zakat, infak dan sedekah sebagian, dan percaya kepada ghaib. Wa aqimus sholata wa atuz zakata bil ghaibi. Tiga hal ini adalah satu sistem, sehingga jika semua ini kita laksanakan, insya Allah seperti yang saya disampaikan di atas, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya sederhana, apakah kita, rumah kita, anak kita sudah kita budayakan seperti 3 hal di atas? Namun demikian ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya yakin, percaya panjenengan yang hadir, jamaah yang bisa mendengarkan yang saya sampaikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar waladzikrullahi akbar. An-Takabut 45. Ibu bapak, insya Allah itulah tema yang akan kita bawa. Artinya bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi temanya hari ini bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Gambaran secara umum, surat ini merupakan surah yang ke-29 dari Al-Quran, terdiri dari 69 ayat. Al-Ankabut artinya laba-laba. Analogi ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan orang-orang kafir ini membangun rumahnya seperti seekor laba-laba. Itulah analogi yang ada di dalam surah tadi. Jamaah ibu bapak, pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, saya mengambil beberapa pendapat dari ahli tafsir untuk menafsirkan surah Al-Ankabut yang ke-45. Yang pertama, ini adalah saya ambil sumber hukum dari Departemen Agama Arab Saudi. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar waladzikrullahi akbar. Tafsir ini, sungguh orang-orang yang membaca, sungguh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal itulah karena orang-orang yang membaca, orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran, sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, akan menambah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibu bapak, jamaah pemirsa di mana saja berada, tafsir yang pertama. Dr. Sulaiman, ahli tafsir dari Universitas Islam Madinah, kata beliau, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dimaknai yang pertama,
orang-orang yang melaksanakan sholat mengakibatkan seorang, artinya seseorang, berhenti dari kemaksiatan. Sebab ketika orang sedang sholat dan menghayati sholat, akan menumbuhkan kalbu yang bersih, hati yang bersih. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut akan bersih hatinya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena sholat adalah berzikir, as-sholatu lil dzikri, yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan dekat pula kepada orang-orang yang sedang berzikir. Karena orang yang sedang berzikir kepada Allah akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Ibu bapak, jamaah pemirsa, itulah tafsir yang kedua. Kemudian ahli tafsir Dr. Abdurrahman bin Ralat, Dr. Abdurrahman bin Nasir, ahli tafsir pada abad ke-14 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa Allah menyenangi orang-orang yang selalu sholat, orang-orang yang selalu berzikir, karena orang-orang yang selalu sholat, orang-orang yang selalu berzikir, itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati perintah Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kata beliau, Allah memerintahkan membaca wahyunya. Makna dari membaca adalah, menurut Dr. Abdurrahman bin Nasir tadi, makna membaca adalah mengikuti dengan cara mematuhi. Artinya apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, keji menurut beliau adalah tergolong perbuatan dosa besar, karena segala bentuk maksiat adalah bersumber dari nafsu serakah. Sedangkan munkar menurut beliau setiap maksiat yang selalu dilingkari akal sehat dan fitrah. Akal sehat dan fitrah ini dilakukan dengan sadar, sehingga itulah yang disebut munkar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sedangkan posisi orang-orang yang sedang melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, kata beliau, orang tersebut akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, jiwanya menjadi suci. Yang kedua, imannya akan bertambah. Kemudian yang lebih hebat, jiwanya akan, yang ketiga, jiwanya akan bersinar. Karena sholat adalah berzikir, sehingga orang-orang yang selalu menegakkan sholat, hatinya bersih dan lisannya terjaga. Ibu bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di mana saja berada, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan tentang sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya barokah bagi panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi